Menciptakan suasana rumah dengan desain favorit yang disuka memang alasan dari kebanyakan orang untuk mendapatkan rumah yang nyaman. Ada yang membuat rumahnya menjadi vintage karena memiliki barang-barang antik. Ada juga yang membuat warna rumahnya sesuai dengan warna kesukaannya. Nah, kali ini akan ada rumah-rumah yang didesain berdasarkan kesukaannya, seperti rumah yang satu ini. Assalamualaikum, selamat datang di rumah saya. Nama saya Lolita. Rumah saya ini bergaya romantic vintage, dan saya memilih style ini karena untuk menyesuaikan desain bangunan yang semula adalah minimalis. Kemudian barang-barang saya yang adalah barang-barang vintage, jadi saya berusaha mengkolaborasikan tanpa harus merenovasi rumah. Luas bangunan rumah ini adalah 211 meter persegi dan luas tanahnya adalah 204. Di teras ini saya menggunakan lantai dari keramik yang kebetulan motifnya adalah motif vintage. Jadi sebenarnya ini bukan barang kuno, namun karena motifnya sesuai dengan tema saya, jadi saya menggunakan keramik tersebut. Dan lagi pula warnanya sangat cerah sehingga terkesan segar. Dan di sini saya meletakkan tanaman-tanaman supaya terkesan segar dan cerah. Saya memanfaatkan barang-barang vintage yang kebetulan saya peroleh dari warisan orang tua saya maupun nenek saya, dan ada juga yang saya peroleh sendiri. Seperti meja ini. Meja ini sesungguhnya adalah meja untuk rak koran dan majalah. Namun di sini saya manfaatkan untuk tanaman. Kemudian kursi-kursi ini juga kursi-kursi vintage yang dimodifikasi, jadi saya cat ulang dan saya tambahkan aksesoris dari renda maupun dari bunga-bunga ini sehingga kesannya lebih romantis. Selain itu saya juga menambahkan kaca di sini. Kaca ini sebenarnya adalah barang baru hasil modifikasi dari tipe barang lama. Dan kaca ini sebenarnya adalah jendela, jadi bisa ditutup buka seperti ini. Masih terkesan vintage dengan catnya putih dan di wash seperti ini, dan ini kesannya seperti barang tua. Kemudian kenapa saya letakkan cermin di situ? Supaya terasnya berkesan luas, karena terasnya cukup sempit ya. Jadi dengan adanya cermin, kesannya terasnya menjadi lebih luas. Mari kita masuk. Tidak harus membuang barang lama. Dengan cara mencat atau memberikan hiasan saja, sudah cukup untuk memberikan kesan barang lama terlihat seperti baru. Seperti yang Lolita lakukan di teras rumahnya pemirsa, banyak memakai benda lama untuk dijadikan furniturnya. Ini adalah bagian dalam rumah saya, dan ini adalah ruang tamu. Di sini saya juga meletakkan tanaman-tanaman karena supaya berkesan cerah dan juga untuk mengganti udara. Dan kebetulan ini ada dekat jendela, sehingga cahaya dari matahari dapat masuk dan cukup untuk tanaman-tanaman di sini. Di sini saya meletakkan kursi goyang. Di sini saya biasanya duduk-duduk membaca atau menyulam. Kursi goyang ini sebenarnya adalah kursi goyang model lama yang aslinya adalah berwarna dasar kayu dengan jok dari rotan. Namun supaya kesannya lebih cerah dan lebih modern, jadi saya cat ulang dengan cat buku putih dan saya beri jok kain. Kemudian di sini adalah koleksi sulaman saya yang saya manfaatkan sebagai dekorasi ruangan. Kemudian ini adalah satu set sofa. Sofa-sofa ini sesungguhnya adalah sofa yang saya peroleh dari ibu saya, dan sudah berganti jok sofa beberapa kali karena bahannya adalah kayu jati lama yang menurut saya cukup bagus, sehingga saya manfaatkan ulang. Dan di sini saya juga meletakkan hiasan dinding seperti ini dengan warna-warna kayu supaya mengesankan vintage. Di ruang tamu juga saya letakkan cermin hias ini di dinding karena untuk memperkesan ruangan menjadi lebih luas. Cermin ini adalah cermin tua yang saya bawa dari rumah keluarga saya dulu. Kebetulan usianya sudah hampir 100 tahun, jadi saya manfaatkan di sini dan saya pertahankan warnanya seperti warna asli. Dan di sini juga saya tambahkan piring-piring hias supaya kesan vintage-nya lebih terasa.
Lemari pajangan milik Lolita ini selain untuk memajang benda koleksi, tapi juga sebagai penyekat antar ruang. Sebenarnya lemari ini dibuat karena ada tiang pondasi yang mengganggu pandangan di ruang tamu. Dan dengan ide yang sangat cemerlang, Lolita akhirnya membuat sebuah lemari custom untuk mengakalinya. Dan ini adalah dapur saya. Dapur ini yang benar-benar mencerminkan style saya. Nah, di sini semuanya serba putih segar ya. Dan saya memilih warna Tosca atau biru Tosca supaya berkesan lebih terang dan ada permainan warna, tapi hanya satu warna saja. Di sini di bak cuci piring saya letakkan jendela karena saya sudah lama ingin punya bak cuci piring yang di depannya adalah jendela supaya lebih segar ya waktu cuci piring itu dan tidak lembab. Kemudian saya menambahkan kitchen island. Kitchen island ini lebih berkesan country ya, karena saya suka ini karena warnanya yang mint sehingga sesuai dengan dekorasi di dapur. Dan di dapur ini saya meletakkan rak ini. Rak ini juga rak vintage ya, rak retro sebenarnya tahun 1960. Jadi rak ini sesungguhnya warnanya adalah coklat seperti ini. Hanya saya peliter ulang, kemudian saya ganti pintunya karena pintunya sudah rusak. Saya ganti warna putih. Kemudian di atasnya saya berikan aksesoris-aksesoris yang lebih berkesan vintage ya, seperti laci ini untuk laci teh, tea bag dan kopi. Kemudian rak ini rak cangkir vintage yang biasa saya gunakan untuk tamu-tamu, untuk teh. Dan lagi-lagi ada cermin saya. Kebetulan saya ada cermin yang sama kembar seperti di ruang tamu. Ini juga saya letakkan di sini supaya berkesan luas. Serta hiasan-hiasan yang berkesan vintage. Dan di dapur, di atas stove, saya meletakkan mozaik keramik ini. Karena mozaik keramik ini mudah dibersihkan dan tahan panas. Dan di samping-sampingnya saya letakkan cermin supaya dapurnya lebih berkesan luas. Di bagian belakang rumah milik Lolita ini terdapat taman yang cukup luas. Di sini ada sebuah ayunan yang berwarna putih dan dihiasi dengan beberapa tanaman gantung yang membuatnya terlihat begitu cantik. Pemanfaatan tanaman rambat pun dimaksimalkan Lolita untuk menutupi tembok yang terlihat kaku. Dan ini adalah kamar tidur tamu yang letaknya ada di samping kamar tidur anak tadi. Kamar tidur tamu ini terdiri dari satu tempat tidur besar. Kebetulan tempat tidur ini juga bergaya vintage ya, dan ini umurnya sudah sangat tua karena di tidur ini ibu saya dulu dari kecil tidur di sini. Jadi di sini sudah banyak kenangan dari ibu saya dan saya ingin tetap menyimpannya dan memanfaatkannya. Dan tempat tidur ini saya tambahkan hiasan berupa tumbler light ya supaya lebih segar dan anak-anak juga suka. Kemudian saya berikan hiasan-hiasan makrame dan bantal-bantal supaya kesan romantiknya ada. Di sini juga saya meletakkan meja. Ini sesungguhnya adalah meja jahit lama ya, tapi saya gunakan sebagai meja untuk di samping tempat tidur, meletakkan barang-barang. Kemudian di sebelah sudut sana adalah meja rias yang juga adalah meja lama. Saya pertahankan warnanya seperti itu supaya seperti aslinya. Oleh sebab itu dindingnya tetap saya pertahankan putih supaya terlalu gelap karena furniturnya sendiri sudah berbahan dasar kayu ya, jadi biar seimbang. Sangat terlihat nuansa vintage romantis di dalam kamar tamu ini. Dari penempatan kerangka kasur dari kayu, meja rias kayu yang berwarna coklat, dan juga pajangan makram yang dihiasi dengan bunga mawar. Ini adalah ruang tidur utama. Ruang tidur utama ini luasnya sekitar 3,5 kali 7 meter. Awalnya ruang tidur utama ini benar-benar minimalis, dan karena suami saya suka seperti ini jadi saya biarkan, namun saya tambahkan aksesoris dekorasi supaya kesannya lebih cerah dan tidak kaku. Di sini terdiri tempat tidur. Tempat tidur ini juga saya berikan style yang lebih ke romantis ya, jadi umumnya adalah putih dengan pajukan merenda-renda. Kemudian di atas adalah pajangan-pajangan yang disesuaikan dengan warna di kamar ini. Kemudian di kanan kiri adalah napas yang juga masih minimalis.
Sehingga untuk memperhalus saya letakkan taplak meja yang berenda. Kemudian di nakas ini ada lampu vintage ya, adalah warisan dari ibu saya, mungkin itu tahun awal 80-an, dan semua sudah agak rusak. Ini saya perbaiki, saya kasih poles ulang dan saya tambahkan manik-manik berupa gantungan kristal gitu. Kemudian lemari ini juga adalah lemari lama, sebetulnya dari saya SMA ya. Kemudian saya cat ulang putih supaya bisa lebih segar. Selain itu saya juga meletakkan meja jahit. Di meja jahit itu biasanya saya gunakan sendok menjahit, kemudian juga kadang-kadang anak-anak memanfaatkan untuk meja belajar. Di depan tempat tidur saya letakkan TV, dan di atasnya saya letakkan sedikit pegangannya supaya tidak kaku. Dan di kamar ini karena ada di belakang, bagian belakang dan menghadap ke barat, sinar matahari cukup terang kalau sudah sore. Ini saya meletakkan korden. Korden ini korden renda-renda di terase dengan motif-motif seperti ini supaya kesannya romantis. Kemudian saya tambahkan korden putih untuk menambah gelap supaya tidak terlalu banyak cahaya matahari yang masuk. Di sini saya letakkan kursi dan tanaman karak. Saya biasanya menggunakan untuk duduk-duduk motif. Sebuah rumah bisa didesain menjadi sangat menarik seperti yang satu ini. Penempatan dan juga penataan furniturnya juga sangat tepat dan rapi. Oke, jangan kemana-mana dulu karena sehabis ini masih akan ada lagi rumah yang dapat menginspirasi pemirsa di rumah. Experience the great swing. Embrace the challenge of the green. Create unforgettable moments. This is more than just a game. Sedayu Indogo Pantai Indah Kapuk. Register now. IDX Channel Golf Tournament 2024. Prospek bisnis SPKLU di Indonesia itu ke depan seperti apa ya? Kalau kita net zero 2060, ya from now to 2060 udah pasti non-stop. Nah ini kalau ngomongin challenge-nya apa aja? Secara tantangan memang tidak mudah juga. Pertama kan ini kebutuhannya besar sekali ya. Jadi mid to long term kan, kita mesti fight-nya di situ. Fincast, Kamis jam 12.30. Hanya di IDX Channel. Di segmen sebelumnya sudah memperlihatkan rumah dengan desain vintage. Sekarang ada sebuah rumah yang didominasi dengan warna ungu karena pemiliknya menyukai warna ungu. Dan tidak hanya warna ungu saja yang menonjol di rumah ini, tapi yang semakin menarik, rumah ini juga dikombinasikan dengan gaya farmhouse dan juga minimalis. Halo, selamat datang di rumah saya. Nama saya Mona Agustina. Sekarang Anda lagi ada di rumah saya yang letaknya di Jati Padang, Pasar Minggu. Oke, rumah saya luas tanahnya 108 dan luas bangunannya 189. Sekarang lagi ada di teras rumah saya. Saya mau menjelaskan sedikit. Nah, kalau di teras rumah saya ini saya memakai style yang agak-agak farmhouse. Jadi saya memberikan di sini tanaman palsu ya. Dan ada juga sih beberapa tanaman yang asli. Nah, saya sengaja memakai agak full atas ke seluruh dinding ini sampai di pojok sini, biar kesan farmhouse-nya tuh sedikit dapat. Terus ada juga tanaman artificial juga di sini yang agak-agak merambat. Yang pasti, kenapa saya lebih suka memakai tanaman palsu atau tanaman artificial, karena saya sebenarnya tangannya kurang dingin, jadi biar rumah saya kelihatan indahnya lebih lama ya, lebih awet gitu. Jadi saya sengaja pakainya yang tanaman atau bunga palsu kayak gini. Terus untuk lantai kayu yang saya pakai saat ini sebenarnya di bawahnya itu lantai keramik, cuma karena keramiknya kurang bagus, jadi saya tambahkan atau saya tiban dengan ranen di sini. Ini kan lantai kayu ya, kayu asli tapi bentuknya seperti puzzle.
Jadi kalau ketika kotor, saya bisa angkat untuk dibersihkan dan saya pasang kembali. Ya sengaja saya pasang supaya lebih indah aja gitu, tanpa harus merusak keramik saya yang lama. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke dalam yuk. Nuansa farmhouse pada teras rumah Mona sangat terasa dengan menggunakan tanaman artificial dan juga lantai kayu. Teras Mona ini terlihat lebih natural. Oke, sekarang kita lagi ada di area ruang tamu saya. Nah, untuk melanjutkan tema tadi yang farmhouse dari teras luar, pas baru masuk di area ruang tamu sengaja saya kasih lukisan di sini. Nah, pastinya bunga-bunga dan ungu ya. Kenapa sih setiap sudut rumah saya selalu ada ungunya? Karena saya penyuka ungu. Jadi semua saya kasih warna ungu di sini. Dan saya juga kasih vas agak besar sedikit, terus ada bunganya warna ungu pastinya. Di sini juga ada yang kecil. Dan kenapa nggak warna ungu? Sengaja ini saya kasih warna gold untuk memberikan kesan yang elegan gitu. Sini ada lilin, di bawahnya juga ada bunga-bunga juga dengan keranjang yang natural. Karena di ruang tamu saya ini sengaja kayak saya kasih konsep yang minimalis tapi sedikit natural dan vintage gitu. Nah, untuk sebelah sini untuk mendapatkan kesan naturalnya juga saya kasih tangga bambu di sini. Saya kasih dekorasi kain batik warna ungu pastinya. Terus ada juga nih yang lucu di sini menurut saya ya. Saya kasih ada apa namanya dekor. Ini sebenarnya celengan, tapi dia nggak berfungsi sebagai mestinya gitu. Saya cuma menempatkan celengan di sini untuk sebagai dekorasi aja gitu. Ada juga keranjang ini anyaman dan juga saya kasih sedikit bunga-bunga untuk kesannya lebih indah. Kita aja. Warna ungu terlihat sangat dominan di sini. Hampir semua furniture seperti sofa, bantal sofa, karpet, pajangan meja, dan juga wallpaper dinding dipadu-padankan dengan warna ungu sesuai konsep dari rumah ini. Yang menarik, di ruang tamu ini ada sebuah meja kayu dengan roda yang memiliki tambang seolah bisa ditarik. Dan meja ini memberikan kesan farmhouse di antara furniture berwarna ungu. Nah, ini dapur saya. Nah, saya jelasin sedikit kalau untuk bagian ini saya di wall sticker motifnya bunga-bunga ungu ya. Ini sebenarnya menutupi juga bagian keramik yang sedikit rusak dan juga untuk lebih memperindah dan dapat kontras warna ungunya pada area dapur. Di sini nih, saya juga punya kompor gas warnanya ungu. Sebenarnya awalnya ini bukan warna ungu. Ini kompor gasnya warnanya hitam biar lebih sesuai warnanya. Jadi di dapur ini kalau ada warna lain selain ungu saya usahakan untuk diganti warnanya menjadi ungu kalau memang dapat ya. Nah, di sini saya juga membeli panci atau wajan yang berwarna ungu. Nah, ungu lagi iya biar bagus dong, biar sesuai dan ini dapurnya gitu. Terus dari sini saya kasih dekorasi ini bunga-bunga kecil pada bagian jendela. Terus ada juga tempat telur yang jambulnya juga warna ungu, dikasih sedikit gerabah biar sedikit natural. Nah, ada ovennya juga, oven tangkring warna ungu juga pastinya. Terus hiasan-hiasan lain dan dekorasi lain yang warnanya ungu. Terus kalau untuk pemilihan kitchen set ini kenapa sih nggak warna ungu gitu loh. Nggak sengaja saya pilih ini warna coklat atau nuansa kayu biar naturalnya dapat, tapi tetap dapur yang natural ada warna ungu di dalamnya. Seperti itu. Walaupun dapurnya agak terlihat minimalis, Mona tetap memberikan warna ungu pada barang-barang yang ada di dapurnya secara detail. Tetapi untuk memberikan nuansa lebih natural pada dapurnya, Mona membiarkan kitchen setnya tetap berwarna coklat.
Halo, sekarang kita ada di lantai atas. Nah, pasnya di sini ruang nonton atau ruang keluarga. Nah, kalau untuk ruangan ini sedikit berbeda dari lantai bawah dan juga kamar dan juga dapur. Kalau di sini yang saya aplikasikan semua lebih banyak warna putihnya kalau di sini. Tapi tetap tidak meninggalkan warna ungu. Pasti ada ungu di mana-mana ya. Nah, sekarang saya jelasin sedikit di sini pada dinding bagian belakang saya kasih mural art. Kenapa sih dikasih mural art? Senang aja biar sedikit beda rumahnya. Dan di sini gambarnya ada Wolverine sama Hulk. Nah, warnanya celananya tetap ungu ya. Sini ada bunganya juga untuk kasih kesan indahnya. Terus di bagian ujung sana saya kasih manekin dihiasi dengan topi dan juga kalung. Terus di sofa bed ini saya kasih cushion warna ungu dengan motif pop art di sini. Terus saya kasih juga karpet warna putih karena kan semuanya di sini kebanyakan nuansanya lebih dominan warna putih ya dibanding ungunya. Karpetnya warna putih, karpet bulu biar ada kesan hangatnya untuk keluarga. Terus juga saya kasih bing-beng warna putih juga. Ada dekorasi di sana burung flamingo warna ungu, aslinya warna pink, tetap saya ganti cat warna ungu. Ada juga bunga-bunga di pojok sana, saya kasih juga lampu standing. Terus untuk bagian TV saya kasih tirai warna ungu juga. Terus kalau pada bagian bawah atau lantai atas dan lantai bawah saya kasih vinyl semua. Untuk bagian ruangan-ruangan dan area kamar utama aja sih ya, kecuali kamar anak-anak. Kenapa sih kasih vinyl? Biar kesannya lebih hangat aja. Dan lantai vinyl di lantai atas ini memang saya bedakan dari yang lantai bawah, biar suasana dan stylenya sedikit berbeda. Tidak selamanya warna ungu menggambarkan warna perempuan loh. Dengan dipadukan unsur farmhouse atau warna lainnya seperti putih dan juga warna gold, menjadikan suasana ruangan menjadi elegan dan juga manis. Stay tune terus ya, akan ada DIY yang menarik setelah ini. Experience the great swing. Embrace the challenge of the green. Create unforgettable moments. This is more than just a game. Sedayu Indogo Pantai Indah Kapuk. Register now. IDX Channel Golf Tournament 2024. Prospek bisnis SPKLU di Indonesia itu ke depan seperti apa ya? Kalau kita net zero 2060, ya from now to 2060 udah pasti non-stop. Nah ini kalau ngomongin challenge-nya apa aja? Cara tantangan memang tidak mudah juga. Pertama kan ini kebutuhannya besar sekali ya. Jadi mid to long term kan, kita mesti fight-nya di situ. Fincast, Kamis jam 12.30. Hanya di IDX Channel. Mengubah barang bekas menjadi barang baru yang bernilai bisa menjadikan solusi untuk memanfaatkan barang-barang yang sudah lama tetapi sayang untuk dibuang. Dengan mencari ide atau inspirasi lewat internet, bisa menyulap barang bekas menjadi dekorasi yang menarik. Seperti botol bekas yang satu ini, bisa disulap menjadi pajangan yang indah. Kali ini saya akan membuat hiasan dinding wall hanging dari botol plastik bekas. Bahan-bahan yang digunakan adalah 3 buah botol plastik bekas, bisa dari kemasan soda, air mineral, maupun teh kemasan. Kemudian kayu mahoni batangan yang sudah dipotong-potong seperti ini, bisa didapatkan di toko-toko craft.
Bisa juga menggunakan kayu jati yang berupa ranting. Kemudian bahan berikutnya adalah tali rami yang sebesar ini, kira-kira diameter 3 mm. Serta alatnya adalah gunting dan cat semprot. Jadi pertama yang dilakukan adalah mengecat botol bekas ini dengan warna gold. Kenapa saya menggunakan warna gold? Karena untuk sekarang warna gold sedang in. Kemudian untuk mengecat supaya aman, saya menggunakan kardus bekas. Jadi ini kita pegang dengan jepit bisa, jepit seperti ini. Nah, ini kita cat dengan cat semprot. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita sudah dapat 3 botol bekas yang sudah dicat warna gold. Setelah ini kita siapkan batang kayunya untuk memasangkan gantungan dari tali rami. Jadi pertama kita ikat seperti ini. Sama jaraknya di ujung. Kemudian kita ikat juga. Hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu kita siapkan tali raminya. Tali rami ini kita gunakan untuk menggantung botol. Jadi kita ukur dulu jaraknya. Jarak antara botol dengan batang kayu bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya yang tengah lebih panjang daripada yang pinggir. Jadi kita buat yang tengah dulu. Kita buat kira-kira sepanjang 30 cm, tapi kita lebihkan untuk mengikat botolnya. Kira-kira 3 putaran. 3 putaran dililit, kemudian langsung kita ikat. Kemudian kita ikat mati sebanyak 2 kali. Selanjutnya untuk 2 botol yang lain, kita juga akan lakukan hal yang sama, tapi dengan panjang tali yang lebih pendek. Jadi setelah selesai semuanya kita ikat di batang kayu, hasilnya menjadi seperti ini. Ada 3 botol, yang panjangnya tidak harus sama. Ini sengaja saya buat berbeda-beda dengan yang tengah lebih panjang dari yang lain. Dan gantungan wall hanging botol ini bisa ditaruh di dinding, kemudian bisa kita letakkan di dalamnya. Saya menggunakan bunga hidup seperti ini, bisa juga menggunakan bunga plastik. Dan akhirnya siap kita pasang di dinding. Nah, gimana pemirsa? Menarik bukan rumahnya? Dan untuk DIY yang sudah dibuat, pemirsa bisa membuatnya sendiri di rumah agar rumahnya bisa memiliki dekorasi yang cantik. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi pemirsa yang ada di rumah